Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sekitar jam 8. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu dilancarkan rezekinya dan urusannya. Aku mau bercerita dan bukan membeberkan, tapi mau bercerita karena di sini banyak banget ya, misalnya ada teman-teman, saudara ataupun siapa yang pengen tahu kenapa, dan banyak banget sih sebenarnya itu sudah pertanyaan yang biasa saja, semua orang alami gitu ya. Kalau aku pribadi nggak merasa keberatan, terima kasih dengan proses dari pertanyaan-pertanyaan yang awalnya itu menurut aku juga kayak berat gitu ya, kayak berat gimana jawabnya, menyikapinya, terus keadaannya juga pas gitu, kayak pas, wah ini pas banget dengan keadaan. Dan apa itu pertanyaan yang awal menikah. Awal mula orang menikah itu pasti selang 5 bulan 6 bulan paling nggak 1 tahun, apalagi saya ini sudah menjelang mau 2 tahun ya, mau 2 tahun pernikahan bulan 1 nanti. Itu kami 2 tahun pernikahan. Nah, kok belum punya anak dan sebagainya, kok belum hamil, kok awet banget, seperti itu ya. Itu awalnya memang menyakitkan, tapi semakin banyak pertanyaan itu, keseringan pertanyaan itu, awalnya tuh sampai ya nangis-nangis juga sih, terus kayak bertanya sama di dalam doa tuh, ya Allah kenapa sih gitu, ya Allah kenapa ya, kok nggak semudah yang saya bayangkan gitu. Aku kira ya buat langsung buat terus jadi gitu loh ya, tapi nggak semudah itu gitu. Terus dari situ juga aku mulai mempelajari, bukan mempelajari tapi mencari motivasi lain. Dari sekarang itu lebih mudah kan, kayak motivator itu di YouTube ya, jadi kita lebih mudah di sana tuh cari kenyamanan, cari jawaban-jawaban yang bisa apa ya, menenteramkan hati gitu, selain dari orang yang terdekat yang bisa membuat kita tuh tenang gitu. Jadi belajar itu dari mana saja. Nah, aku melihat di YouTube itu banyak banget tentang, aku ketik aja itu tentang kenapa belum dikasih keturunan, itu banyak banget yang komen, ternyata yang ngalamin bukan aku sendiri. Nah, disitulah aku menemukan juga salah satunya, hati aku tuh kuat gitu, kayak oh ya belum waktunya. Mereka tuh saling menguatkan itu, yang komen itu saling menguatkan, dan itu banyak banget, ada beribu-ribu lah ya, seperti itu. Aku ngerasa kayak nggak sendirian gitu, dan aku sudah berusaha, sudah dicek dan sebagainya ya, awalnya seperti itulah. Terus lama-lama kayak mental tuh kuat. Dan satu lagi, gini ya, dalam sebuah apa ya, kayak kayak program ataupun itu kan, kita harus memang pikiran juga harus fresh, nggak boleh memikirkan hal-hal lain. Dan sementara saya waktu itu masih dalam 1 tahun pernikahan, kita tuh masih sibuk gitu. Jadi awal sebelum nikah kita sudah barengan lah sama hari nikah kita tuh buat rumah ini. Dari awal kita semuanya lah, memplanning lah, apalah, terus cari tukang, cari ini, terus ya pokoknya wirawiri kayak gitu guys. Jadi saat itu dalam 1 tahun itu sebelum rumah ini jadi tuh, pikiran kita, saya sama suami tuh belum terfikirkan untuk ya anak ya gitu. Waktu itu ya belum terfikirkan itu. Jadi yang sudah memikirkan yaitu beberapa bulan ke belakang ini gitu, beberapa bulan ke depan ini maksudnya. Itu baru selesai, sudah menikmati. Karena apa ya, karena semuanya itu, aku kan tipe orang yang pemikir dan fokus. Jadi kalau udah satu tujuan dan fokus itu ya itu dulu gitu. Apalagi tergantung sih masalahnya berat enggak gitu lah. Kalau ini kan masalahnya juga, aduh waktu itu kan ya ketar ketir ya, cukup enggak ya, karena rumah itu impian saya sejak kecil ya. Terus suami, ada impian saya juga punya suami yang bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng buat, karena apa, karena dulu sebelum kita buat rumah ini, kita kenalan, kita masih pacaran di LDRan gitu. Aku kan waktu itu mau buat tuh rumah di pegunungan sana ya, nggak tahu sampai kapan gitu, yang terpenting aku punya niatan seperti itu. Tapi
dengan calon suami saya ini sekarang yang menjadi suami saya ini bilang, kalau sampean buat di sana aku nggak mau, kita maunya bareng-bareng gitu, nggak mau. Ya udah, akhirnya uh, yang tahu mimpi itu cuma aku sama suami gitu, yang tahu mimpi dan planning urusan semuanya itu cuma aku sama suami gitu. Jadi dari situ juga, untuk kadang kita tuh kayak kaget kayak orang-orang kebingungan, tanya anak dan sebagainya waktu itu. Tapi sekarang alhamdulillah saya bisa menanggulangi. Waktu itu kayak kaget gitu, kagetnya tuh, kita belum memikirkan itu loh gitu loh, kita belum memikirkan itu, tapi kalau dikasih ya alhamdulillah gitu loh. Tapi beneran nggak, belum memikirkan yang wah ini aku bulan ini ataupun bulan kesekian aku harus punya. Malah kita tuh kagetnya tuh kayak malah orang lain ya gitu, orang lain yang kayak kepingin gitu, kayak kepingin banget gitu. Kita bukannya masalah nggak kepingin ya guys, tapi kita harus satu persatu tuh beres dulu gitu loh. Misalnya, karena menurut aku kayak buat rumah ini kan perjuangan kami berdua ya, saya sama suami. Nah kayak gitu kan, kayak kita harus memang benar-benar siap semuanya gitu loh. Siap semuanya dalam arti bukan cuma materi saja, tapi kesiapan lahir batin gitu. Dan aku kan saat itu ya pengen menikmati juga, setelah bikin rumah menikmati masa pacaran kayak gitulah ya. Aku walaupun mikirnya orang dalam usia seperti 30 ke atas, kapan 32 ya ini ya, 32 itu kok belum memikirkan anak, gimana lah. Itu prosesnya gini ya teman-teman. Ini barangkali ada yang bertanya, itu pasti ada ya teman-teman yang pengen tahu waktu itu, karena aku juga punya teman-teman yang di sosial media gitu ya, banyak banget teman-teman aku. Kenapa sih gini-gini, terkadang bingung juga sih jawabnya gitu loh, jawabnya tuh bingung juga, tapi terkadang tuh malah ya guys ya, kayak rubah-rubah terus. Soalnya aku tuh gini, aku lebih suka ke, aku berusaha biarlah aku sama yang bersangkutan yang tahu gitu loh, nggak perlu. Misalnya kayak gini nih, contoh kecil, aku tuh kerja dulu di Hong Kong, itu aku nggak pernah gembar-gembor ataupun bilang aku beli tanah, beli ini, beli itu gitu. Aku nggak pernah bilang gitu di saat proses gitu. Tapi kalau sudah mendapatkan, aku bilang gitu. Bilangnya tuh tergantung ini ada kebutuhan apa gitu. Misalnya tujuannya untuk memotivasi apa hanya sekedar pamer, misalnya kayak gitu. Kalau pamer, maaf, aku tahu banget karena semuanya itu hanyalah titipan, semuanya. Rumah, orang tua, istri ya, suami, kayak gitu ya. Semua fasilitas yang Allah berikan ke kita, ke aku, ke semuanya, itu adalah titipan teman-teman. Saya sangat tahu itu gitu. Jadi apa yang disombongkan gitu loh. Tapi kalau masih yang belum kenal aku, backgroundnya aku tuh kayak sombong, kayak gimana gitu, katanya nggak mau tanya, terus sombong dan sebagainya ya. Maaf, saya nggak tersinggung, beneran nggak tersinggung. Cuman kalau yang sudah kenal aku dekat, ataupun sudah pernah ngobrol, atau mereka sendiri sudah mencair, nggak ada untuk mendekati itu, nggak ada perasaan yang kayak benci atau gimana, itu hati aku tuh sudah tahu sendiri gitu loh. Tanpa aku setel pun itu sudah tahu aku harus bagaimana gitu. Nggak usah terfikirkan, itu kayak ada magnetnya sendiri. Misalnya ada orang yang tulus siapapun itu, dari sosial media ataupun mana, ataupun siapalah, itu nggak perlulah orang lain kayak bilang dia tuh jahat loh sama kamu gitu. Aku karena percaya sama diriku ya, kayak sama diriku. Dan selain itu aku selalu berdoa, ya Allah dekatkanlah aku dengan orang-orang yang memang tulus gitu. Kalau memang enggak, kasihlah sinyal pemberitahuan gitu aja. Alhamdulillah dengan itu semuanya, dan dengan nggak tergesa-gesa, aku selalu dibantu gitu sama Allah gitu. Aku yakin itu memang dari dulu, aku yakin banget gitu. Kalau kita meminta, bukan masalah aku sendiri yang dibantu, tapi ini poin penting dalam hidupku. Walaupun aku bukan alim banget ya guys ya, tapi dari dulu aku selalu yakin apa yang kita minta, kalau kita tulus dan kita berusaha, itu pasti akan ada jalannya gitu loh, ada jalannya gitu ya. Jadi untuk melalui proses-proses ini, seperti saya mau keluar negeri, terus kok
nggak sayang, belum punya anak ke sana dan sebagainya ya. Gini ya, kalau saya pribadi ini saya jelaskan aja di sini, barangkali ada teman misalnya, dan tentunya ini ada orang tua saya pasti selalu melihat ya. Beliau selalu kangen kalau saya nggak lewat nggak ngupload video gitu katanya. Kemarin bapak bilang kok nggak ngupload atau gimana gitu ya, kok biasanya liwat-liwat gitu, selalu melihat saya. Jadi ini untuk orang tua saya, sebenarnya nggak ada sih seseorang yang nggak menginginkan itu ya, tapi kembali lagi ke jalan orang masing-masing ya Pak Mak. Jadi terkadang kita merencanakan sesuatu jauh sebelum ini. Saya memutuskan nikah di atas umur 32 ini juga nggak ada planning. Saya nggak ada planning, bahkan dulu tuh saya pengen tuh nikah di usia 23. Rencana saya 23. Tapi Allah punya rencana lain sampai merembet, guys. Gitu. Sampai merembet itu dan ditemukan jodoh yang tepat buat saya di usia segitu. Nah, saya terima gitu loh. Maksudnya bukan karena dan masalah-masalah itu yang tahu kan cuma saya ya. Nggak ada lagi yang tahu cuma saya dan orang yang memikirkan kamu nggak pengen nikah dulu gitu, nggak pengen gini-gini. Mereka nggak tahu seberapa berusahanya saya gitu, seberapa usahanya saya. Tapi misalnya rezeki itu belum datang ke tangan saya kayak gitu loh ya. Tapi itu dulu ya, aku dulu tuh selalu kayak memikirkan omongan orang. Tapi kalau sekarang lebih ke untuk pembelajaran. Kalau itu pertanyaan gimana menyakitkan ataupun gimana, aku tuh lebih bisa gitu, lebih bisa yang baik aku ambil buat tambahan energi ya, hal positif kan. Jadi kan untuk tambahan aura positif juga buat saya. Tapi yang hal negatif misalnya kayak membuat pikiran buat saya, membuat terkikisnya hati saya ataupun sakitnya hati, itu aku pengen mengesampingkan dan gak akan masuk ke dalam hati gitu. Kayak ada tembengnya gitu loh, dampingannya itu benteng gitu. Alhamdulillah itu semuanya saya syukuri karena Allah ngasih saya proses demi proses yang awalnya memang berat, jujur berat ya, berat karena saya nggak pernah mengalami bukan dewasa sih, maksudnya biasanya kan aku di rantauan, jadi kalau di Indo tuh belum pernah ngalami orang yang suka gimana, orang yang nyindir gimana, orang yang ngomongannya pedas gimana kayak gitu ya, orang yang mendukung itu gimana. Aku kalau mendukung dari dulu sudah tahu, tapi kok aku yang ngalami juga hal-hal yang seperti orang-orang dalam kehidupan, sebenarnya itu wajar aja gitu. Tapi karena saya belum pernah mengalami, jadi menurut aku tuh kayak jahat banget sih gitu loh waktu itu kayak gitu. Tapi dengan proses yang panjang itu tadi, masa demi masa, proses demi proses, hari demi hari, itu bahkan membuat saya tuh ketagihan untuk belajar gitu loh. Belajar apa? Gimana caranya mengobati hati ini agar nggak apa-apa gitu loh, nggak ngerasa nggak gitu, tetap happy. Dan untuk introspeksi ya, untuk belajar yang baik diambil, yang enggak ya saya nggak akan praktekkan juga itu pertanyaan ke orang lain yang misalnya mengalami juga. Kalau ini pertanyaan ini aku kasih ke orang itu menyakitkan gitu, jadi ada pertimbangan gitu dari semua masalah yang saya alami gitu. Dan untuk bapak sama mama, saya sayang banget sama kalian. Untuk orang tua kepengen cucu, bukannya saya nggak mau ngasih ya, saya sudah berusaha. Dan niat saya untuk berangkat ini, bahkan ini niat saya tuh bagus banget buat aku ya. Menurut aku sudah aku pikirkan, aku doa, dan aku rundingan sama suami juga. Karena apa? Karena setelah banyak yang aku lalui itu, aku pengen membuang energi negatif ini ke tempat yang aku suka gitu, tempat yang dimana sebagian hidupku aku juga tinggal di kota itu gitu, di negara itu. Bayangkan dari usia 18 tahun, belum ada 17 atau 16 tahun aku ke Hong Kong sampai umur 31.
itu sudah separuh dari hidupku aku di luar negeri. Jadi masa remaja separuh di Indonesia, separuh di sana, itu menurut aku kayak menjadi bagian gitu ya. Dan aku selalu sebelum kesana sebelum pulang itu nikah, itu aku juga pernah merengek ke suami sih, aku izinin ya nanti sekali aja, mungkin satu kontrak atau berapa, setelah nikah dan kita sudah punya rumah gitu, aku pengen ngerasa lagi ke tempat itu gitu loh. Ke luar negeri, dengan sekali aja gitu loh, kayak kangen gitu, ngobatin itu. Nggak iseng, memang itu pertanyaan yang aku lontarkan ke suami gitu. Dan suami dilihat aja nanti gitu. Dan beban misalnya kayak perjalanan ataupun beban yang dialami setiap masing-masing orang, insan ataupun pasangan itu beda-beda. Tapi alhamdulillahnya dari kita LDRan kita bisa saling mendengarkan, ngoreksi, saling mengisi, seperti itu. Semoga ini selalu ya. Jadi sebuah permasalahan itu sebenarnya terjadi dan bisa terselesaikan kalau dua belah pihak, misalnya pasangan ini aku ngomongin, itu mau mendengarkan dan mau speak up gitu ya. Jadi kalau mau ngomong misalnya ataupun mengeluarkan unek-unek itu jangan ada sedikit pun yang ditutupi gitu. Apa yang dirasakan harus dirasakan juga dengan pasangannya, biar ada solusi, karena yang bisa menguatkan itu hanya suami istri gitu loh. Mereka berdua yang melalui bahtera rumah tangga. Kalau kalian curhat ke orang-orang, mungkin orang-orang memberi nasihat gini-gini, tapi kalau punjernya itu tadi, akarnya itu tadi kan, misalnya orang-orang ini cuman yang ngasih kalian dukungan itu ya, bukan cuman sih ya, misalnya kayak saudara, keluarga yang care sama kalian gitu, itu enggak, walaupun nasihatnya sebagus apapun, karena masalahnya itu kalian berdua suami istri, itu kalau belum diselesaikan yang itu nggak bisa gitu loh, nggak bisa kayak nerima. Kecuali gini, ini pengalaman pribadi, kecuali gini, misalnya ada permasalahan ataupun apa, percaya dengan orang terdekat ataupun minta solusi ya gitu, sharing lah ya sama adik misalnya kayak gitu. Nah itu dikasih tahu gini-gini, kalian bisa menjalankan, diterapkan yang baik, diterapkan gitu ya. Oke, terus habis itu kita praktek ke suami, diperbaiki, itu harus, nggak dari orang lain kita cuman dapat solusi masuk tapi kita nggak praktek, itu nggak ada hasilnya gitu loh, nggak ada akar permasalahan tuh nggak akan selesai ya gitu. Jadi inti dari ini semua tadi menjawab bahwa apa sih kurangnya, ini itu apa, ini semuanya sudah cukup. Nah orang itu kan cuma memandang ya, dan misalnya memang benar gitu loh, maksudnya memang benar dalam arti terkadang orang memandang kamu harusnya bersyukur. Iya, bersyukur itu tetap karena kembali lagi ke semua titipan dan dikasih, itu aku selalu bersyukur. Tapi untuk mengetahui gimana aku bisa bahagia, gimana aku bisa membangkitkan lagi rasa, itu seseorang itu punya cara tersendiri gitu. Yang paham itu ya pasangan kita gitu. Memang benar yang dibilang di YouTube ataupun Facebook, yang paham seluk-beluknya, dalam-dalamnya sifat kita kalau sudah nikah itu ya suami istri gitu loh. Entah itu orang tua ataupun siapa, itu ya tahu mungkin hanya sebatas mereka waktu kecil, waktu itu, tapi untuk lebih dalamnya itu lebih tahu ya orang tua suami istri gitu loh. Nah untuk itu saya hanya tidak ada tingkat apa aja, cuman ya itu tadi pengen menjelaskan buat teman-teman yang mungkin pengen tahu. Ada yang pengen tahu, ini saya menjelaskan ya karena ada yang pengen tahu kenapa gitu, daripada saya ngomong bales satu-satu gitu ya. Jadi saya ngasih tahu di sini aja, berarti yang ngikutin vlog saya sudah paham gitu. Dan saya semakin kesini tuh semakin menjadi pribadi yang, saya nggak ngomong baik, tapi pribadi yang terus belajar gitu. Belajar dalam arti aku tuh belajarnya tuh dari nol banget ya, dari nol banget, dari semuanya. Dari aku nggak bisa berkomunikasi dengan silaturahmi lah dengan orang-orang terdekat, dengan siapalah, tetangga ataupun siapa, itu susah banget. Tapi
dengan kesini aku semakin oh kayak gini ya, ya itu tek-tek berjalannya waktu gitu. Tapi itu semua harus ada kemauan, karena apa, sebenarnya semuanya itu memang dari kebiasaan ya. Tapi kalau untuk lebih cepatnya atau lamanya itu memang dari kemauan kita. Kalau kita punya kemauan untuk misalnya cepat bisa gitu, kita harus nggak cuma nunggu aja, ditunggu aja gitu ya, nggak seperti itu, tapi kita harus berusaha gitu. Oke guys, ini sementara ini cukup dulu ya, karena aku mau ke PT itu tadi ya. Semoga lancar dan terima kasih buat proses ini semuanya, dan salam perdamaian, sehat selalu, dan semoga kita selalu bahagia. Dan satu lagi buat kalian semuanya, jadilah diri kalian sendiri. Misalnya ditanya orang kalau kok belum nikah, belum punya anak dan sebagainya, bahagia yang menentukan kalian, bukan pertanyaan dari orang-orang yang kalian harus wujudkan kayak gitu ya. Percuma kalian merasa kayak dibilangin gitu, misalnya kok belum menikah, belum punya anak, jodoh belum datang, terus rezeki anak belum dikasih, ya percuma, kalian energinya akan terserap gitu loh, terserap memikirkan dan nggak bisa action gitu loh. Lebih baik yaitu tadi, buatlah seneng aja, berusaha. Sebelum pertanyaan itu ada, pasti kalian sendiri lebih tahu mana yang kalian inginkan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.